Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama il amilina ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami' abaina wa ummahatina ajdatina jaddatina wa ikhwanina wa ikhwatina wa akhwatina wa jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina wa masyaikh masyaikhina wa jami' malahu akun alaina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa mari kita membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mohon tekan tombol like, share, and subscribe. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang 4 macam orang oleh Allah tidak dimasukkan ke surga.
Hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un hakun 'alallahi alla yudkhilahumul jannata wa la yudhiqahum na'imaha. Mudminu khomrin wa akilu riba wa akilu malil yatimi biwairi haqqin wal aquli walidayh. Yang artinya hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar nyata bagi Allah mempunyai hak kepada 4 macam orang, yaitu Allah tidak akan memasukkan ke surga kepada 4 macam orang tadi, dan tidak akan memberi rasa kenikmatan surga kepada 4 macam orang tadi, yaitu pertama, orang yang membiasakan minum minuman keras, orang yang terbiasa makan barang riba, orang yang makan uang harta anak yatim dengan tidak menggunakan jalan yang benar, orang yang menyakitkan, membuat kecewa hati kedua orang tua. Dengan hadis tersebut, orang yang membiasakan minum minuman keras meskipun hanya sedikit, tidak sampai mabuk, yang menjual dan yang membeli dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya dijauhkan dari minum-minuman keras, besok di akhirat dimasukkan ke surga. Amin amin ya robbal alamin. Bagi yang pernah atau terbiasa saat ini, bertaubatlah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, tidak akan mengulangi lagi. Ingat, hidup di dunia hanya sementara, yang kekal di akhirat nanti. Pergunakan sebaik-baiknya. Bila dilarang oleh Allah tidak boleh minum minuman keras, jangan dilakukan, agar besok di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Cara bertaubat kepada Allah yaitu Allah Maha Pengampun, Pemberi Rahmat, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Hikmah menjauhi minum-minuman keras yang pertama yaitu mendapatkan pahala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari ketetapan Allah karena tidak diterima sholatnya, ibadahnya selama 40 hari bagi peminum minuman keras. Yang ketiga, terhindar dari berbuat dosa dan tingkah laku yang jelek karena pengaruh minum-minuman keras. Juga menurut kesehatan, penyakit yang ditimbulkan akibat minum-minuman keras, yang pertama, perlemakan hati, penumpukan lemak pada hati, hepatitis, liver, sirosis, organ hati rusak parah, mengeras, kanker hati, payudara, usus besar, mulut, dan pankreas, anemia, kekurangan darah merah, gangguan sistem pencernaan, penyakit jantung, diabetes, stroke, gangguan mental, bahkan bisa sampai gila, depresi dan cemas. Juga penyebab kematian tertinggi. Penyebab kematian tertinggi yaitu karena kecanduan minum-minuman keras. Semoga
kita semuanya, anak cucu teman saudara seluruh umat Islam terhindar dari minum-minuman keras, sehingga oleh Allah dimasukkan ke surga. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian orang yang tidak dimasukkan ke surga yang kedua yaitu orang yang terbiasa makan barang riba, seperti firman Allah dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wa amruhu ilallah wa man anta faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, kekal di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang kembali mengambil riba, orang yang demikian penghuni neraka, mereka kekal di neraka. Semoga kita semuanya dijauhkan dari makanan riba sehingga semuanya masuk surga. Kalau toh saat ini kita terjebak dalam masalah riba, terjebak makan makanan hasil riba, terjebak dalam pekerjaan riba, marilah bersama-sama kepada Allah memohon ampun, memohon bisa keluar dari masalah riba, diberi pekerjaan yang tidak menghasilkan uang riba. Mohon kepada Allah semoga diberi rizki yang halal dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Nabi besar Muhammad SAW Isra Mi'raj, diperlihatkan siksa neraka pemakan riba, yaitu perutnya transparan, kelihatan dari luar, dapat dilihat isi perutnya dari luar, ada isinya ular. Na'udzubillah dalik. Semoga kita semuanya tidak memakan makanan riba dan tidak disiksa di neraka. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang tidak dimasukkan ke surga oleh Allah yang ketiga yaitu orang yang makan uang harta anak yatim dengan tidak menggunakan jalan yang hak. Seperti firman Allah surat An-Nisa yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya tanpa hak, bahwasanya mereka menelan api sepenuh perut mereka, karena harta itu akan berubah di akhirat nanti menjadi api, dan mereka akan masuk api yang menyala-nyala, yakni api neraka, yang menyebabkan mereka terbakar hangus. Dengan demikian marilah kita berhati-hati, jangan sampai memakan harta anak yatim secara dolim, apalagi sampai menghardik, menganiaya. Sebaiknya kita santuni, kita sayangi, kita kasihi sebaik-baiknya, karena Allah ikhlas mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Amin amin ya robbal alamin. Ketika Nabi besar Muhammad SAW Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah, banyak manusia mulutnya seperti mulut unta, ada potongan api seperti batu ditelan langsung keluar lewat jalan belakang, ditelan lagi keluar lagi dari jalan belakang, demikian seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hikmah menyantuni anak yatim yaitu meraih peluang menjadi teman Rasulullah SAW di surga. Hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya, saya dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkannya sedikit. Jadi di samping Nabi besar Muhammad SAW berdampingan. Pengasuh anak yatim dijamin masuk surga, mendapat predikat soleh-solehah, taat kepada Allah, memperoleh pertolongan dari Allah, menghindarkan dari siksa akhirat, tabungan amal untuk akhirat, menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang tidak dimasukkan surga oleh Allah yang keempat, yaitu orang yang menyakitkan, membuat kecewa hati kedua orang tua. Dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan,
Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada seorang pria datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Pria itu kembali bertanya, lalu siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Ketiga kalinya ia masih bertanya, siapa lagi? Rasulullah kembali menjawab, ibumu. Baru yang 4 kali setelah pria itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ayahmu. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Diriwayatkan dari Bukhari, dari Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, maukah aku memberitahumu tentang dosa terbesar? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Dengan demikian, marilah kita semuanya menghormati, menyayangi, mengasihi kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya agar tidak masuk neraka, tapi agar hidup kita berkah, dicintai orang tua, dicintai Allah, masuk surga. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekarang adab anak terhadap ibu bapak, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, mengikuti mendengarkan nasihatnya selama tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri ketika keduanya berdiri karena menghormatinya, ketika menjunjung segala perintahnya, boleh menurut Allah perkara mubah, tapi kalau karena diperintah kedua orang tua menjadi suatu kewajiban. Contohnya ayah ibu menyuruh tetap tinggal di rumah, menjaga rumah, itu perkara mubah, tapi kalau sudah disuruh oleh ayah ibu menjadi wajib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan berjalan di hadapannya, jangan mengangkat suaranya lebih tinggi dari keduanya, menyaut panggilannya walaupun sholat sunat. Tapi kalau sholat wajib, kita tetap meneruskan sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selalu minta diridhoi kedua orang tua, meskipun mungkin dilarang istri, tidak usah minta ridho ayah ibu. Kita harus tegas tetap meminta ridho ayah ibu. Yang selanjutnya, tawadhu ke orang tua. Rendahkan hatimu karena kasih sayang kepada kedua orang tua. Jangan menyebut-nyebut jasa kita di hadapannya atau di hadapan orang lain. Contohnya, kita memberi uang 500.000, kemudian uang itu disebut-sebutnya lagi, sudah saya beri uang, di hadapan ayah atau ibu atau di hadapan orang lain, itu tidak boleh. Jangan melihat dengan pandangan kehinaan. Pandangan kehinaan itu mata melotot atau melirik yang mengisyaratkan menghina kedua orang tua.
Jangan melihat pandangan kehinaan. Kemudian jangan memasamkan mukanya masam di hadapan kedua orang tua. Itu tidak boleh. Jangan bepergian tanpa izinnya walaupun sudah pisah rumah. Musafir, jihad, ziarah, umroh, haji, sunat, perdagangan, kecuali kalau haji umroh yang wajib itu boleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana cara berbakti kepada orang yang sudah meninggal dunia, yaitu rutin mendoakan, memohonkan ampunan segala dosa kedua orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengirim surat Al-Fatihah, menziarahi kuburnya setiap malam Jumat, dan kita beramal yang baik-baik, sholat yang 5 kali sehari, mengerjakan puasa, zakat, dan lain-lain. Itu cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena masih ada kesempatan, meskipun ayah ibu sudah meninggal dunia, kita untuk memohon maaf. Kita dapat berbakti kepada kedua orang tua. Hadis Nabi besar Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi Muhammad SAW menjawab, iya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti nyanyian tentang bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan
tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, keutamaan berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua setara dengan jihad, perbuatan yang dicintai Allah. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Seperti hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya ridho Allah terdapat dalam ridhonya kedua orang tua, dan murka Allah terdapat dalam murka kedua orang tua. Kemudian dimudahkan segala perkara. Mungkin kita memiliki kesulitan itu karena durhaka kepada orang tua, dan bila kita mendapatkan kebaikan, mungkin itu karena perbuatan baik dan bakti kita kepada kedua orang tua. Dengan demikian, marilah kita berbakti kepada orang tua, berusaha merawat mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah berkenan menghilangkan segala kesulitan hidup yang kita alami. Sekali lagi, bila orang tua kita telah meninggal dunia, masih ada kesempatan berbakti kepada keduanya dengan cara memohonkan ampun segala dosanya, mendoakannya dengan mengirim bacaan surat Al-Fatihah, menziarahi kuburnya, menyelesaikan urusan dunianya, menjalin silaturahim saudara, memuliakan teman dekatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, memperoleh imbalan surga dan dijauhkan dari malapetaka. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, meskipun zikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya berpuluh-puluh ribu, tapi durhaka kepada orang tua, tetap sakaratul maut tidak berfungsi. Contoh sahabat Rasulullah SAW yaitu Alqamah, tiap hari bertemu, berguru, sholat jamaah, berperang bersama Rasulullah SAW, mau mati tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, padahal orang yang ahli membaca la ilaha illallah. Diselidiki kenapa tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, ternyata karena menyakiti hati ibunya. Rasulullah SAW, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk mencari kayu bakar untuk membakar Alqamah di hadapan ibunya, tapi ibunya tidak tahan melihatnya bila Alqamah sampai dibakar, lalu memaafkan Alqamah dan merelakan kematiannya. Karena sholat Alqamah, puasanya, sedekahnya tidak akan bermanfaat sedikit pun selagi ibunya masih marah. Setelah itu ibunya memaafkan, merelakan, Alqamah bisa mengucapkan syahadat.
Sekali lagi kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam. Marilah kita menghormati, menyayangi, menghargai, mendoakan kedua orang tua kita. Semoga kita semuanya menjadi ahli surga. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekali lagi kami mengajak kepada semuanya, marilah kita menjauhkan diri dari minum-minuman keras, makan barang hasil riba, makan harta anak yatim, menyakiti hati kedua orang tua, mengecewakan kedua orang tua. Sehingga kita semuanya dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.